Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di kuliah online kita. Oke, ini merupakan materi kita, yaitu teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Jadi mulai minggu depan saya akan bagikan kelompok ya. Saya akan bagikan kelompok dan teman-teman bisa presentasi. Oke, ini merupakan materi kita teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Jadi ini tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah serangan komputer, kemudian yang kedua adalah rekayasa sosial dalam akses fisik atau logis ke sumber daya komputer. Yang ketiga adalah malware. Serangan dan penyalahgunaan komputer. Jadi setiap komputer yang di sini adalah komputer yang tersambung dengan internet, terutama komputer-komputer dengan rahasia perdagangan yang penting atau aset teknologi informasi yang berharga, rawan akan serangan dari para hacker. Jadi begini, setiap komputer yang terhubung dengan internet, terhubung dengan mode wifi atau modem, itu pasti akan rentan terhadap berbagai macam serangan, karena orang-orang yang tidak berkepentingan, yang ilegal, pasti akan mudah masuk ke dalam jaringan kita atau internet kita, karena ada internet yang menghubungkan, karena internet kan menghubungkan semua jaringan-jaringan di komputer. Jadi itu memudahkan mereka misalnya untuk masuk ke dalam internet atau komputer kita. Ini biasanya ada orang-orang yang, kalau kita perusahaan, misalnya perusahaan produksi misalnya, itu pasti ada mungkin para pesaing kayak gitu. Jadi mereka akan berusaha untuk menghack komputer kita untuk mengambil data-data yang seperti laporan keuangan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ancaman dari keamanan jaringan informasi, jaringan komputer. Jadi ada komputer kita, PC kita misalnya, itu terhubung sebenarnya dengan segala komputer-komputer lain, ada internet, maka muncul adalah hacker. Jadi ini adalah bentuk contoh dari bagaimana jaringan komputer kita terhubung dengan internet dan mudah masuk yang namanya hacker, karena internet ini sendiri yang menghubungkan. Nah, di sini merupakan bentuk-bentuk serangan dan penyalahgunaan komputer. Ada hacking, ada social engineering, ada malware. Hacking di sini adalah akses yang tidak sah, modifikasi dan penggunaan sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Seperti teman-teman tahu ya, hacking atau yang menghack adalah hacker gitu. Kemudian social engineering atau rekayasa sosial. Di sini adalah teknik, biasanya trik psikologis untuk mendapatkan akses ke data atau informasi yang sensitif, digunakan untuk mendapatkan akses ke sistem atau lokasi yang aman. Biasanya kayak gini. Biasanya kan muncul kayak iklan di muncul di HP kita, misalnya iklan ketika kita membuka misalnya satu web ataupun membuka Google, ada iklan masuk. Anda akan mendapatkan misalnya ya, Anda akan mendapatkan handphone dengan seri misalnya Samsung seri 20 misalnya. Kita akan silakan isi data-data berikut. Nah, ketika teman-teman mengisi data misalnya data pribadi, nama, kemudian alamat. Nah, disitulah nama, alamat, kemudian dengan identitas lain. Nah, disitulah dia mulai mengakses data pribadi kita, yang pasti terhubung dengan misalnya rekening, terhubung dengan hal-hal lain yang sifatnya keuangan ya. Saya berikan contoh seperti itu. Jadi memudahkan mereka mengambil data kita, ataupun bisa data kita digunakan untuk sebagai bentuk penipuan. Mereka gunakan data kita, mereka menganggap mereka itu sebagai kita dan menipu pihak-pihak lain. Itu bisa masuk dalam social engineering. Kemudian ada malware. Di sini adalah setiap perangkat lunak dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. Ini adalah merupakan perangkat lunak yang sifatnya digunakan untuk untuk menipu, melakukan kejahatan
dengan bentuk keuangan ataupun menggunakan data-data pribadi. Ini kurang lebih sama dengan social engineering. Nah, ini adalah hacking. Ini adalah teknik hacking. Saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan karena mohon maaf, memang saya bukan bukan orang IT, tapi saya akan coba sedikit menjelaskan apa yang saya ketahui tentang hacking. Ini adalah teknik-teknik hacking. Nah, hacking atau hijacking di sini adalah pengambilan komputer pengambilan kendali atas sebuah komputer untuk melakukan aktivitas terlarang. Jadi yang digunakan adalah biasanya ketika komputer kita misalnya terhubung ke internet, akan mudah orang misalnya akan masuk ke dalam ketika dia menemukan ID kita. Biasanya ketika mereka menemukan ID kita, itu kebanyakan adalah orang-orang yang ada dari perusahaan tersebut yang mungkin merasa tidak puas dengan kantor tersebut. Kemudian ketika dia dipecat, kemudian dia sudah tahu ID dari misalnya ID komputer pada bagian penjualan kah atau bagian produksi, itu dia akan mengendalikan komputer kita dari luar karena dia sudah mengetahui ID kita. Itu masuk hijacking. Kemudian spoofing, di sini membuat komunikasi elektronik terlihat seolah orang lain mengirimkannya untuk memperoleh kepercayaan dari penerima. Kemudian ada pemecahan kata sandi. Di sini memasuki pertanyaan untuk sistem pertahanan untuk sebuah sistem menggunakan kata-kata sandi dan akses program file. Jadi penggunaan kata sandi ada spamming di sini adalah secara bersamaan memberikan pesan yang diminta ke banyak orang pada saat yang sama. Kemudian impersonation, berpura-pura menjadi pengguna yang sah. Nah, ini seperti yang saya katakan, ini kurang lebih sama dengan spoofing ya. Jadi dia menggunakan ID dan password yang pengguna padahal bukan seharusnya dia. Ada word dialing dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk contoh kasus dari hijacking itu sendiri. Jadi bentuknya adalah bisa pembajakan hak cipta. Jadi ketika dia masuk ke dalam komputer, kemudian mendownload software yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian dia jual kembali. Seakan-akan dia yang memiliki software tersebut, kemudian dia jual kembali ke perusahaan lain kah, seperti itu. Jadi ini adalah bentuk hijacking sendiri. Kemudian contoh kasus dari spoofing. Di sini ada spoofing. Biasanya begini, ketika kita mengklik biasanya di Google ya, kalau seperti contoh di sini, bentuk yang seharusnya tampilan yang betul adalah seperti ini, www.klikbca.com. Tetapi ketika kita mengklik misalnya dengan huruf besar, klik BCA dengan huruf besar, pasti ada. Ketika kita berpikir bahwa klik BCA dengan huruf besar itu adalah yang sebenarnya, yang sah, ketika kita klik, kita akan masuk ke dalam sistem dia. Nah, disitulah dia mulai meraup untung dengan masuk ke nomor rekening kita, kemudian mengambil uang dari kita, karena kita tidak tahu bahwa ternyata klik BCA yang sebenarnya adalah dengan menggunakan huruf kecil. Karena ada beberapa orang salah membuat keyword, dia malah menggunakan keyword yang menggunakan huruf kapital, huruf besar semua. Nah, itu pasti akan tersave di dalam Google. Jadi ketika kita mengklik, kita masuk ke akun internet banking yang salah, kayak gitu. Itu memudahkan para hacker untuk masuk dalam kasus spoofing ini sendiri. Oke, di sini adalah bentuk-bentuk serangan hacking. Hacking di sini ada serangan zero day. Serangan zero day di sini, zero day merupakan serangan cyber yang terjadi pada hari yang sama saat kelemahan atau kerentanan ditemukan di dalam sistem perangkat lunak. Jadi seperti ini. Dimisalkan di bank terjadi misalnya jaringan lemot, ya. Ketika sudah dilaporkan ke bagian IT bahwa jaringan untuk misalnya untuk kredit ataupun jaringan untuk bagian apa gitu ya di bank terjadi bahasanya lalot atau lemot atau dan sebagainya,
ini masuklah para hacker ke dalam, masuklah mereka mereka mengambil kesempatan tersebut untuk mengendalikan internet dari sebuah bank tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah serangan man in the middle. Jadi serangan in the middle di sini biasanya memposisikan dirinya di antara percakapan dua belah pihak seperti user dan website. Jadi dia seakan-akan ketika dia masuk ke dalam internet kita, seakan-akan jadi dia semacam mengintip percakapan. Kita tidak tahu percakapan, pasti percakapan yang sifatnya penting, yang tentu ada nilai bisnis di dalam kita. Seperti itu adalah bentuk serangan man in the middle. Ketiga adalah serangan buffer. Buffer di sini sebelum sorry. Pada umumnya jadi ada beberapa tujuan dari serangan man in the middle. Saya jelaskan kembali ya. Ada yang pertama adalah untuk mencuri informasi pribadi korban. Jadi mereka akan masuk ke dalam nomor kartu kredit, kemudian dia akan gunakan aplikasi keuangan atau menggunakan e-commerce atau menggunakan website untuk masuk ke dalam sistem itu. Kemudian adalah memanipulasi isi pesan. Jadi dia masuk seakan-akan sebagai misalnya antara perusahaan A dengan website. Jadi seakan-akan dia menjadi seorang admin dari website tersebut. Kemudian mengirimkan pesan kepada perusahaan. Padahal misalnya harus membayar untuk maintenance website, harus membayar sejumlah uang berapa kayak gitu. Mereka akan masuk seperti itu. Jadi seakan-akan mereka adalah orang yang sah dalam website tersebut gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah serangan limpahan buffer atau bisa ketika jumlah data yang dimasukkan ke dalam sebuah program lebih besar daripada limpahan input yang dikesampingkan untuk menerimanya. Oke, yang keempat adalah serangan injeksi. Di sini merupakan kode berbahaya yang format pertanyaan SQL disisipkan ke dalam info itu sendiri. Jadi serangan SQL atau injeksi SQL itu merupakan sebuah teknik serangan injeksi kode yang memanfaatkan celah keamanan yang terjadi pada layar basis data dari sebuah aplikasi. Jadi di sini yang terjadi yaitu akibat dari data yang diinput oleh pengguna tidak dilakukan validasi dan dimuat di dalam jadi ketika kita memasukkan misalnya data, harusnya kan ada maksudnya penjagaan pertama adalah harus ada data yang itu adalah validasi. Tetapi ketika kita tidak memvalidasi data tersebut, baru masuklah serangan-serangan SQL ini sendiri, injection SQL kayak gitu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari hackingnya sendiri. Ada phishing, kebocoran data, kemudian dan sebagainya. Ini adalah hacking, ada pemerasan, kemudian pembajakan perangkat yang merupakan contoh-contoh dari hacking yang contoh-contoh teknik hacking yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Ada cyberbullying, sini adalah contoh. Nah, ini rekayasa sosial ya, ada social engineering. Jadi pelaku memanfaatkan 7 sifat manusia untuk menarik seseorang untuk tindakan tertentu. Yang pertama adalah ketika kita sebagai pengguna ya, kita sebagai pengguna dengan memiliki sifat-sifat kayak seperti ini akan mudah untuk dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Ada belas kasihan, keserakahan, daya tarik, kemalasan, kepercayaan, urgensi, kesombongan, kayak gitu. Nah, ini bentuk-bentuk rekayasa sosial yang digunakan di Facebook untuk melakukan penipuan. Ada pencurian identitas, ada biasanya ini dia masuk ke dalam akun FB kita. Kemudian ada dan seterusnya. Ini adalah teknik-teknik ataupun alur dari digunakan untuk melakukan penipuan. Nah, ini ada pencurian identitas. Jadi dia gunakan untuk mengambil identitas kita untuk keuntungan ekonomi dia. Jadi seperti nomor rekening atau kartu kredit. Ini merupakan pencurian identitas.
Nah, ini ada phishing. Jadi phishing di sini adalah cara untuk mencoba mendapatkan informasi seperti username, password, dan rincian kartu kredit yang menyamar sebagai entitas terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik. Jadi ada komunikasi elektronik antara misalnya dari bank dengan nasabah, kemudian dia akan masuk, hacker akan masuk ke dalam untuk seakan-akan ia misalnya menjadi dari pihak perusahaan. Jadi dia akan mengambil identitas dari misalnya identitas ataupun username dari nasabah ataupun bank itu sendiri. Nah, ini adalah menghindari phishing. Nanti saya bagikan PPT-nya untuk dibaca kembali. Ini ada bentuk carding, di mana berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain. Jadi seperti saya pernah ditelepon oleh yang menggunakan carding seperti ini. Jadi dia menyuruh saya untuk mengirimkan kepada dia nomor saya lupa istilahnya. Kemudian ketika saya memasukkan itu masuk ke misalnya ke ATM dengan membawa nomor kode tersebut, jadi seakan-akan saya yang berbelanja. Jadi misalnya dia berbelanja di mana online, kemudian dikirimkan nomor kode tersebut untuk melakukan transaksi, karena mungkin dia ingin menipu, kemudian nomor atau kode tersebut dia kirim ke saya. Jadi ketika saya gunakan untuk misalnya saya datang ke bank dengan menggunakan kode tersebut, jadi seakan-akan saya membayar transaksi dia kayak gitu. Saya lupa istilah IT-nya seperti apa di bank gitu. Jadi ada konsumen yang berbelanja misalnya dia berbelanja di website online, kemudian ada ID, ada kode untuk melakukan transaksi. Nah, dia mulai melakukan dia akan menelpon para targetnya. Ketika ada yang misalnya kena, misalnya dengan 7 kelemahan yang ada yang saya sudah bahas sebelumnya, mereka akan melakukan itu. Dia akan ke bank dengan membawa buku banknya, buku rekeningnya, kemudian dia bawa ATM-nya. Ketika bank kan tidak akan bertanya sudah melakukan transaksi apa, mereka akan validasi, kemudian seakan-akan kita yang akan membayar transaksi online dia kayak gitu. Itu maksud dari carding. Nah, sini saya tidak akan bahas lagi. Kemudian ini adalah rekayasa sosial. Jadi kalau istilah sederhananya adalah bahu berselancar. Jadi mengintip melalui bahu seseorang di tempat untuk mendapatkan informasi atau PIN. Jadi misalnya makanya kita diminta bahwa ketika kita misalnya di ATM itu ada jarak sekitar 1 meter orang di belakang. Kita tidak teman-teman bisa menegur ketika ada orang yang mencoba mendekat di belakang teman-teman ketika kalian menekan PIN ataupun melakukan transaksi di ATM, karena sudah ada sebenarnya aturannya bahwa tidak diperbolehkan orang untuk terlalu dekat ketika kita melakukan transaksi di ATM. Nah, ini ditakutkan adalah rekayasa sosial seperti ini. Mereka akan mengintip, kemudian tahu PIN kita kayak gitu. Kemudian mungkin teman-teman bisa ada banyak sebenarnya video-video yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi. Biasanya dia akan seakan-akan menolong, kemudian tiba-tiba dia akan menukar ATM yang sama. Jadi ketika sudah tahu PIN, kemudian dia pura-pura dengan tekniknya seperti apa, jadi ATM akan tertukar. Nah, di situ mereka akan mengambil uang karena sudah tahu ATM pun sudah ditukar.
ATM-nya nasabah, misalnya orang lain tersebut, mereka sudah pegang. Ini adalah bentuk rekayasa sosial. Nah, di sini ada Demlop Lebanon. Jadi ada skimming, adalah teknik pelaku dalam menyisipkan katup ke dalam mesin ATM untuk mengeluarkan kartu. Ketika terlihat jelas kartu terjebak, pelaku akan mendekati korban untuk menipunya. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi. Jadi mereka seakan-akan ingin menolong si orang yang si korban ya. Mereka akan mendekati, kemudian mencoba, oh kenapa ya, maksudnya kayak gitu, kenapa, apa yang terjadi. Mereka akan memberikan pertolongan, padahal di situ adalah sudah kemudian ada temannya biasa di luar untuk ganti-gantian dengan teknik mereka kayak gitu. Kemudian skimming, teknik penggesekan ganda kartu kredit pada terminal yang sah, di mana menggesekkan kartu secara diam-diam pada pembaca kartu kredit, kartu yang kecil dan tersembunyi ada di dalam semacam chip di dalam tempat kartu tersebut. Nah, ini ada chipping, berpura sebagai seorang jasa ahli, kemudian ada menguping. Jadi komunikasi dia menyadap antara komunikasi pribadi. Jadi dia akan sadap. Kemudian ini adalah malware. Malware di sini merupakan segala perangkat lunak yang digunakan untuk membahayakan. Malware bersifat konstan dan berkelanjutan serta mahal. Jadi di sini saya contohkan, di sini ada Heartland Payment System adalah korban dari salah satu pelanggaran keamanan yang terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Lebih dari 130 juta nomor kartu kredit dicuri, dan Heartland menghabiskan lebih dari 12,6 juta dolar untuk biaya hukum dan denda atas pelanggaran keamanan. Nah, ini adalah jenis-jenis dari malware ini sendiri. Banyak, ada virus, kemudian trojanus, spyware dan sebagainya. Ini perangkat lunak. Jadi spyware sini ya, bisa teman-teman nanti baca, nanti saya akan bagikan ya. Ini adalah bentuk spyware yang memunculkan iklan banner pada monitor untuk mengumpulkan informasi mengenai penjelajahan situs dan kebiasaan pengguna dan mengirimkan kepada pencipta adware gitu. Nah, ini ada biasanya di komputer kita ada yang namanya trojan. Trojan itu adalah dia hampir sama dengan virus. Jadi dia sejenis virus yang biasanya kita misalnya saya mengirimkan, teman-teman mengirimkan file ke email saya, dia akan bentuknya seperti mailer diamond. Itu adalah bentuk trojan. Itu merupakan virus. Jadi ketika misalnya teman-teman ada tulisan mailer diamond, itu adalah virus gitu. Jadi email teman-teman itu sudah terserang virus. Bom waktu dan bom logika. Jadi ada bentuk trojan ya. Ada virus komputer ya. Oke, thank you. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa teman-teman voice. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.